Salam selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam renungan pagi GKO Cibitung. Pagi ini saudara-saudara kita akan memulainya dengan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, rahmat-Mu begitu dahsyat bagi kami. Tak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur. Terlalu banyak perbuatan-Mu yang patut disyukuri, termasuk kesempatan kami menjalani hari ini. Terima kasih Bapa. Lebih dari itu, kami bukan hanya diberi hari, kami juga diberi tuntunan oleh Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu Bapa, agar firman-Mu dapat kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah setia dalam penderitaan. Saudara-saudara, dalam catatan sejarah perkembangan kekristenan di Jepang, waktu itu Jepang masih tertutup pada kekristenan. Ada peraturan bahwa siapa yang menjadi Kristen harus masuk penjara selama 1 tahun. Suatu ketika, ada 6 warga negara itu hendak dibaptis di satu sungai pada hari Minggu. Hari Sabtu, 1 hari menjelang baptisan, serombongan polisi mengingatkan risiko yang akan mereka tanggung. Akan tetapi keteguhan hati mereka sudah bulat, dan ancaman itu tidak menggoyahkan mereka untuk dibaptis. Di hari Minggunya, saudara, ke-6 orang itu datang ke sungai, dan di sana sudah menunggu beberapa polisi yang siap menangkap mereka. Sekali lagi, polisi itu memberi peringatan, tapi mereka tetap teguh imannya. Demikianlah ke-6 orang itu dibaptis, dan setelah itu mereka langsung diborgol dan dipenjara menjalani hukumannya. Beberapa saat kemudian, seorang pendeta asing mengunjungi ke-6 orang itu. Kepada pendeta itu mereka berkata, "Bapak pendeta, janganlah mendoakan supaya kami cepat keluar dari penjara ini. Tetapi doakanlah supaya kami tetap tekun dan setia dalam penderitaan ini sampai akhirnya." Saudara, sungguh kisah di atas menunjukkan sebuah kesetiaan yang luar biasa. Mengingatkan kita kepada kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang tetap teguh imannya kepada Tuhan, sekalipun mereka diperhadapkan pada hukum dapur api. Apa yang mereka katakan adalah bukti dari kesetiaan mereka. Mereka begitu yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Namun, kalaupun Tuhan tidak menolong mereka, mereka akan tetap setia kepada Tuhan. Bukankah ini sebuah kesetiaan iman yang luar biasa? Kesetiaan kita kepada Tuhan akan teruji di saat kita menghadapi sebuah persoalan yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Sekalipun Tuhan tidak menjawab ataupun menolong kita, apakah kita tetap percaya, setia, dan tidak meninggalkannya? Biarlah Tuhan menguji hati kita, karena sesungguhnya kualitas hati kita akan terlihat pada saat kita memutuskan untuk tetap setia kepada Tuhan, meski Tuhan tidak menjawab doa kita. Saudara-saudara, ingatlah
sikap dalam menghadapi penderitaan dan masalah, menunjukkan nilai kesetiaan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, tolong kami ya Tuhan, agar kami menjadi umat Tuhan yang berani mengambil bagian dalam penderitaan karena nama Tuhan. Dan bila Tuhan izinkan itu terjadi, tidak seorang pun dari antara kami yang mundur imannya, namun tetap berserah dan tunduk kepadamu sebagai bagian dari iman kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kemalangan di Cianjur karena gempa bumi. Ya Tuhan, biarlah Kau menjadi penghiburan buat mereka semua, menjadi kekuatan buat mereka semua. Apapun yang mereka derita, ya Tuhan, tolonglah mereka. Tiap bantuan yang dikirimkan, biarlah itu menolong anak-anak keluar dari kemelut yang tiba-tiba mendatangi mereka. Pagi ini juga kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Dan kami percaya kuasa-Mu dahsyat buat anak-anak-Mu semua. Terpujilah Tuhan, biarlah Tuhan menyertai memberkati seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini dalam rahmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai seluruh aktivitas Bapak Ibu Saudara. Shalom.